Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar hari ini? Sehat? Kalau toh kesehatan sedang terganggu, itu berarti memang ada waktu untuk beristirahat ya, mengistirahatkan fisik kita. Itu berarti memang ada waktu untuk beristirahat ya, mengistirahatkan fisik kita secara keseluruhan, mungkin ya sehari 2 hari atau mungkin hanya hari ini saja. Tapi yang jelas cinta dan kepedulian kita pada kesehatan adalah bukti rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah yang memberi kita kesempatan untuk melewati dan mengisi hari-hari kita. Jangan lupa ya, kalau ke cermin, bilang terima kasih kepada wajah di cermin karena dialah yang selama ini menjadikan kita kuat dan tangguh. Kadang-kadang ramah sama orang lain tapi nggak ramah sama wajah di cermin. Baiklah, seperti biasa yang hadir adalah Mas Aman Nur Rahman. Beliau sudah ada di sini bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali melangkah ke 103,4 FM Jakarta untuk Lentera Jiwa. Hari ini kita bahas tentang apa ya? Ada yang bangun kesiangan, ada yang bolak-balik telat. Itu kayaknya kaitannya dengan waktu, penting tuh dibahas tuh. Ya, sangat penting karena waktu itu adalah emas dan waktu itu sangat berharga dalam kehidupan manusia. Satu-satunya yang gak bisa dibeli. Cialah, mundur juga gak bisa. Baik, jadi sahabat pendengar, itu nanti yang akan kita simak. Pentingnya waktu di dalam kehidupan kita. Bersama Mas Aman Nur Rahman setelah jeda berikut. Ya, Nuning temani di 103,4 FM Jakarta di Lentera Jiwa bersama Mas Aman Nur Rahman. Kita bicara soal pentingnya waktu di dalam perjalanan hidup kita. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Hamdan salatan wa salaman ala rasulillah. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sahabat pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tertidur kembali. Bahkan tidur itu sendiri merupakan satu nikmat yang sangat luar biasa. Maka wajib dan patut bagi kita semua untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sholawat beserta salam semoga tetap senantiasa tercurah dan terlimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, dan insya Allah termasuk kita di dalamnya sebagai pengikutnya yang senantiasa selamat di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari kita lewati, minggu berganti minggu, kian bulan kita jalankan, bahkan tahun demi tahun. Itu senantiasa mengantarkan kepada kita ke arah usia yang semakin senja. Namun sejauh manakah evaluasi yang dapat kita raih? Sejauh manakah kita dapat mengambil makna dari hikmah yang tersirat dalam perjalanan dari waktu ke waktu? Adakah kita termasuk orang-orang yang beruntung? Ataukah justru kita termasuk orang-orang yang merugi? Rasulullah sebagai manusia yang sangat bijaksana pernah mengungkapkan bahwa seseorang yang hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin, itulah hakikat orang-orang yang beruntung. Seseorang yang hari ini sama halnya dengan hari kemarin, tidak ada perubahan positif yang signifikan dalam kehidupan, itulah hakikat orang-orang yang merugi.
Dan seseorang yang hari ini justru lebih buruk dibandingkan dengan hari kemarin, itu adalah sangat dan sangat merugi alias orang-orang yang celaka. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ilustrasi. Di saat yang bersamaan ada seekor singa dan seekor kijang dalam sebuah padang rumput. Melihat betapa seramnya singa, kijang berusaha untuk melompat sejauh-jauhnya, berlari secepat-cepatnya, menghindari terkaman singa sang raja hutan. Dan raja hutan tidak mau kalah. Ia berupaya dengan segala kekuatannya untuk menerkam kijang sebagai santapan siang. Sahabat pendengar, ini sekilas ilustrasi kehidupan dalam dunia satwa. Lalu apa hubungannya dengan kita manusia? Sesungguhnya dengan realitas kehidupan manusia kita pun tidaklah jauh berbeda. Bahkan diibaratkan manusia itu homo homini lupus, manusia bagaikan serigala bagi yang lain, di mana satu dengan yang lain akan saling memangsa untuk mempertahankan prinsip dan tujuan. Satu-satunya jalan dan pilihan, berupaya dengan sekuat tenaga, berusaha dengan semaksimal mungkin dengan waktu yang kita miliki untuk melakukan hal yang terbaik. Sebab satu-satunya hal yang tidak bisa direm adalah waktu. Ia akan senantiasa berputar tiada henti, maka sikap kita yang lambat sama artinya kita mencapai satu kematian. Sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyediakan kita 24 jam dalam sehari semalam. Dan di dalam 20 manusia yang sukses, tapi ingat tidak sedikit orang-orang yang gagal. Sukses atau gagalnya seseorang tergantung sejauh mana kemampuan seseorang memanage waktu dengan sebaik-baiknya atau tidak. Oleh karena itu, yuk nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang jelas banyak di antara kita itu buang-buang waktu ya. Padahal merasa nggak ada yang dibuang, cuma loh tahu-tahu udah jam berapa gitu. Coba sekarang jam berapa? Anda sudah siap untuk segala sesuatu ke tempat Anda tugas? Oke, terkait lagi dengan waktu ya. Nanti kita lanjut bersama Mas Amanur Rahman. Di-streamingkan langsung dari Jalan Mimosa Raya Blok D1 Buncit Indah Jakarta, Indonesia. Acara ini hadir dari Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 dengan harapan mengisi tabung jiwa kita, membuka cakrawala pandang kita agar dapat melangkah jauh lebih ringan tetapi juga tepat menuju ke destinasi akhir, yaitu berada bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah, insya Allah. Yuk kita simak lagi lanjutan, insya Allah. Yuk kita simak lagi lanjutannya bersama dengan Mas Amanur Rahman. Sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu bagaikan pedang. Andaikan kita lengah terhadap waktu, maka kita bisa binasa ditelan waktu. Usaha untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Betapa pentingnya waktu dalam kehidupan manusia sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Demi waktu, demi masa, demi kesempatan. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian yang nyata. Siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, selagi kita makhluk yang bernama manusia, kita akan riskan dengan berbagai macam bentuk kerugian. Semua kita pasti akan beresiko untuk menjadi orang-orang yang merugi. Bahkan hal itu sendiri Allah jelaskan, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian yang nyata. Ini terkait dengan soal waktu. Ada dua kriteria manusia yang tidak akan pernah rugi dalam kehidupannya. Sahabat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beriman. Ini adalah kunci di mana orang yang tidak akan pernah rugi dalam hidupnya. Karena orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh adalah orang yang pandai memanfaatkan waktu. Siapa itu orang-orang yang beriman? Al-imanu tasdiqan bil qalbi, iqrarum bil lisan, wa amalun bil arkan. Orang-orang yang beriman adalah orang yang mentekadkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, lalu dibuktikan dengan amal perbuatan nyata yang dilakukan. Nah, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak akan pernah merasa rugi dalam hidupnya dan tidak akan pernah mengalami kerugian. Karena orang yang beriman adalah orang yang senantiasa mengamalkan ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Sehingga orang yang beriman, konotasinya adalah orang yang beriman pasti beramal. Bukan sekedar kita meyakini, bukan sekedar kita mengucapkan, bukan sekedar kita menekadkan, tapi membuktikan dengan perbuatan-perbuatan nyata. Dan juga beramal soleh. Artinya melakukan kebaikan demi kebaikan dalam rangka mengejawantahkan dari makna keimanan itu, jemahkan, mengaplikasikan nilai-nilai keimanan dengan perbuatan nyata yang kita lakukan dalam kehidupan. Dan ketika orang membuang-buang waktu, maka sesungguhnya ia membuang-buang amanah yang Allah berikan kepada kita. Dan orang yang membuang-buang amanah, orang yang berkhianat terhadap amanah, ini juga dikategorikan sebagai orang-orang munafik. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kehidupan kita agar senantiasa kita dalam hidup di dunia ini senantiasa dapat menggunakan waktu dengan sebaiknya. Sebab yang namanya waktu dan kesempatan itu sangat mahal dan sangat berharga bagi kita untuk menentukan apakah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung ataupun orang-orang yang gagal. Mudah-mudahan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini dapat kita maksimalkan dalam kehidupan kita untuk meraih kejayaan duniawi dan ukhrawi. Menyadari waktu itu sangat penting dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Amanur Rahman. Ya, mudah-mudahan kita bukan orang yang suka membuang-buang waktu meskipun mungkin gak sadar. Kalau bisa sih sama gadget gitu dikurangin ya kebersamaannya. Ya, pasti semuanya setuju meskipun kadang-kadang tidak mudah. Terima kasih untuk kebersamaan dengan Lentera Jiwa. Mudah-mudahan besok kita dapat bersama-sama kembali. Dan mudah-mudahan juga hari ini kita dapat lebih mencintai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar hari ini? Sehat? Kalau toh kesehatan sedang terganggu, itu berarti memang ada waktu untuk beristirahat ya, mengistirahatkan fisik kita. Itu berarti memang ada waktu untuk beristirahat ya, mengistirahatkan fisik kita.